Oke, selanjutnya kita mau setting bagaimana cara setting kameranya itu dalam arti untuk tes motion detection kayak gitu. Kalau untuk motion detectionnya itu sebenarnya hampir sama di setiap model gitu caranya, cuma mungkin beda tampilan aja. Nah, kita di sini kebetulan pakai yang DVR. Mau NVR pun sebenarnya caranya nggak beda jauh. Di sini IDS 7208 HQI. Pertama, kalau mau setting motionnya itu kita pilih ke bagian setting atau sistem. Kemudian pilih yang di sebelah sini namanya event atau kalau dalam bahasa Indonesia kejadian ya kan. Kemudian kita pilih kameranya nih. Nah, kameranya yang ini nih ya kan. Kalau misalkan ini kita bisa, ini kan kotak-kotaknya full nih, berarti dia full screen. Kalau kita clear, nah berarti seperti ini. Saat kita misalkan mau setting motion detectionnya itu misalkan di area tertentu aja, ya udah setelah kita clear ini kita klik di sininya nih, kita bikin garis imajiner. Oh, misalkan untuk area sebelah sini aja nih, maka nanti si kamera akan men-trigger hanya khusus area yang dalam kotak-kotak ini aja. Itu untuk yang motion kayak gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini untuk area sini, kalau misalnya ada pergerakan di area sini atau di area sini atau sini, selama dia di luar kotak yang garis imajiner ini, maka nggak akan men-trigger. Tapi kalau yang dalam ini pasti men-trigger. Kalau misalkan aduh saya mau full screen aja, yaudah di clear, kemudian bikin full screen. Nah seperti ini. Jadi dia full screen yang di area ini yang terdeteksi. Setelah itu, nah ini kan ada pilihannya nih di atas nih. Nah, di sini ada motion detection, video tampering, video loss, alarm, dan sekian dan lain-lain gitu ya. Karena kita mau khususnya motion, berarti kita kliknya yang ini, motion detection, kemudian di enable atau diaktifkan. Nah, ini arming schedule. Misalkan kalau udah nih, kita klik apply. Kemudian ini arming schedule. Arming schedule itu apa sih? Artinya kita bikin jadwalnya. Kalau misalnya si motion detection itu kita mau triggernya dari mana sampai mana, kayak gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa. Karena di sini tulisannya di settingnya adalah dari jam 12 malam sampai jam 24, berarti selama 24 jam triggernya nyala terus. Kita bisa ubah, kita bisa edit. Nah, kita bisa edit misalkan kalau misalnya weekday ini Senin misalnya ya kan, dianggapnya ini weekday jadi nggak terlalu. Kalau misalnya ini misalkan kita pilih jamnya. Nah, kalau misalnya di hari Senin kita misalkan jamnya kita set nih, yaudah saya maunya dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi aja misalnya. Ini udah, ini langsung set aja. Nah kayak gitu. Nah berarti ini bisa disetin kayak gini, dari jam 12 malam sampai jam 5. Udah yang lainnya dibikin ilangin aja, nggak usah. Kemudian klik OK kayak gitu. Terus nanti kalau udah misalkan dari Selasa setting lagi, Selasa saya maunya dari itu sampai jam 6 misalnya. Nah seperti ini. Nah jadi di sini ketahuan, kalau misalkan hari Senin dia akan triggernya itu armingnya itu dalam arti ada notifnya itu dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Selasa dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi seperti itu. Dan seterusnya nanti di setting kalau misalnya seperti itu. Nah kalau udah kayak gini kan ada di sini ada pilihan linkage. Nah linkage ini itu bebas sih triggernya mau kemana. Kalau misalnya si kameranya sudah support audio alarm yang bunyi misalkan kayak gitu, nah itu namanya disebutannya audible warning. Nah kita tinggal pilih kameranya. Ya di sini udah ada nih kameranya di satu, terus ada warning, nanti ada bunyi kayak bunyi sirine gitu kalau kameranya support. Kalau kamera yang nggak support maka percuma kita pilih audible warning pun nggak akan bunyi. Biasanya kalau yang kamera standar tapi motion detection yang diaktifkan, audible warningnya nggak dicentang, tapi pilihnya apa? Yang ini, notify surveillance center. Artinya apa? Akan ada notifikasi ke aplikasi HiConnect. Ini untuk aplikasi HiConnect. Kalaupun misalnya kalau misalkan pakai monitor nih, di lokasi punya monitor, pilih yang monitor standby terus-terusan 24 jam, pilih yang full screen monitoring. Jadi ketika ada trigger motion detection, si kamera itu nanti di monitor layarnya untuk yang 24 jam kita monitoring, begitu ada pergerakan yang sudah tadi kena trigger di area tersebut,
dia layarnya akan full screen. Nah, yang maksud full screen di sini adalah apa? Si kamera akan fokus ke yang itu doang. Contoh maksudnya gini, misalkan kayak gini. Kan misalkan ada 4 nih kayak gini, kita lagi live view nih di monitornya. Begitu tadi triggernya full screen, misalkan di sini ada pergerakan orang, maka akan secara otomatis si kamera yang sebelah sini, screen yang sebelah sini akan menampilkan full layar seperti ini. Kayak gitu, itu yang model yang monitoring full screen tadi. Tapi kalau misalkan notifikasi ke handphone, maka dia akan muncul seperti ini. Nih motion detection tuh. Dia akan motion detection. Nah, terus contoh nih, motion detection alarm NVR kantor. Tadi misalkan ada NVR-nya, terus dikasih tahu, oh parkiran 1, berarti kamera yang ada di parkiran 1. Nah, kita lihat playbacknya. Nah, seperti ini tuh. Nah, dia ada bunyi alarmnya di sini. Kenapa? Karena dia udah disettingkan ke alarm, udah ditambahin ke sirine. Biasanya kayak gini triggernya mungkin ada dari kucing lewat kah, atau ada motor seperti itu. Ini untuk pengetesan aja. Nanti di jamnya di set seperti itu. Nah, kayak gitu. Motion detectionnya tuh. Nih. Karena ada trigger, biasanya kalau ini full screen, di sini udah ada motor, tuh tadi ada kucing lewat seperti itu. Sama yang lain juga nih, misalkan kasih tahu, oh untuk ini kameranya yang ini, terus misalkan oh ini kamera parkiran lagi, ini kamera lagi, kayak gitu motionnya seperti itu untuk yang notif dari si sistemnya ini, eventnya ini, linkage-nya ke bagian notify surveillance. Kalau yang full screen yang tadi, nah audible warningnya itu kalau misalkan si kamera itu udah punya itu tadi sirine suaranya kayak gitu untuk tipe-tipe tertentu seperti itu. Nah, kalau di kameranya kita pilih D1, maka ya udah yang tampil dia S1. Itu aja sih kalau untuk motion. Nah, kalau misalnya kita mau udah di setting motionnya seperti ini, berarti kan dia hanya, nah terus kita mau apa namanya live recordnya, ya kan? Kita misalkan mau live recordnya itu, nah di sini bikin by motion misalkan di jam-jam tertentu, ya udah kita bisa aja. Nah ini kan semua settingannya continuous, artinya dari jam 12 malam sampai jam 24. Oh saya maunya gini, saya maunya yang hari Senin misalnya dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi maunya motion, artinya dia hanya merecord saat ada pergerakan, dia udah berarti pilih motion seperti itu. Nah, motionnya ini kita cek jamnya. Oh, saya mau motionnya itu di jam kayak gini nih. Di jam dari jam 12 sampai jam 6 tadi misalnya gitu kan ya. Jam 5 deh misalkan. Oke. Nah, maka hari Senin ini untuk dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi itu dia dibikin motion. Terus tapi kalau dari jam dari jam 5 misalnya ya kan, kita set nih dari jam 5. Jam 5 pagi sampai misalnya jam 17. Sampai 23 dong ya hitungannya kalau misalkan jadi jam 23. 23.59 ini. Nah, seperti itu, klik OK. Nah, dari jam 23 sampai 20 ini. Nah, ini continuous seperti ini, makanya dari satu hari ini, Monday ini kan berarti hari Minggu. Hari Senin ya. Nah, hari Senin ini si kamera yang tadi yang D1 itu ya tadi kita tes itu dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi dia akan menggunakan motion, artinya hanya merekam ketika ada pergerakan objek. Nah, begitu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam berikutnya, dia akan continue, akan terus merekam. Seperti itu. Terus kalau misalnya maunya, oh ya udah, saya mau di set aja nih dari jam ini sampai dari jam 5 pagi sampai jam 17 misalnya. Kenapa? Itu misalkan jam kantor misalnya ya. Sampai jam 17 misalnya, ininya kasih 00. Oke. Nah kayak gini. Nah berarti
dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi dia motion, hanya merekam saat ada pergerakan. Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore dia continue, artinya saat ada kegiatan semua orang di kantor. Terus kemudian lanjut lagi nih yang ketiganya ini, bikin lagi. Nah yang ini misalkan motion lagi. Dari 17.01 berarti hitungannya. Nah 17.01 sampai 23.59. Nah ini dibikin lagi motion lagi. Nah kayak gitu. Berarti di hari Senin itu yang Monday ini paginya dari jam 12 malam sampai jam 5 dia motion, artinya merekam hanya saat pergerakan. Kemudian dari jam 5 pagi sampai jam 17 sore, dalam arti jam 5 pagi sampai jam 5 sore dia full continuous. Terus kemudian dari jam 5 lewat 1, 17.01 sampai jam 12 malam dia motion lagi. Bisa disetting seperti itu. Jadi kalau motion itu kan hanya merekam saat ada objek, pergerakan objek. Tapi kalau continuous berarti dia akan merekam terus menerus. Tujuannya adalah supaya apa? Lebih menghemat penyimpanan atau harddisknya, seperti itu. Udah sih itu aja kalau untuk penjelasan motion detection. Kalau misalkan mau disetting sama semua, tinggal klik aja di sini apply, atau enggak ini yang satu, kalau misalkan ini pilih copy to. Nah copy to ini berarti misalkan kita kan tadi yang D1 mau diaktifkan semua, maka tinggal kayak gini aja semuanya, maka dia akan langsung disamaratakan semuanya, maka dia akan langsung disamakan semuanya settingannya kayak gitu per setiap kamera. Kalau cuma mau satu ya kayak gini aja. Setelah itu jangan lupa diklik apply untuk diaktifkan. Seperti itu. Nah kalau misalnya kameranya audio, jangan lupa sih ininya record audionya dinyalain, kemudian di okein kayak gitu. Jadi itu aja untuk yang pengaturan motion detection. Selesai.